Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia dan senantiasa tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober tahun 2022 bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santa Teresia dari Yesus, perawan dan pujangga gereja, atau juga yang sering disebut sebagai Santa Teresia dari Avila. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bersemayam di istana mulia, atas dorongan Roh Kudus, Santa Teresia telah menunjukkan kepada umat-Mu jalan menuju kesempurnaan. Semoga budi kami selalu dibimbing oleh ajarannya dan hati kami dikobarkan oleh keinginan akan kesucian. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 12 ayat 8 sampai dengan 12. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, sabda Tuhan Yesus kepada para muridnya untuk tetap setia kepadanya, tidak menyangkalnya di dunia, adalah ajakan bagi kita, tuntunan kepada kita, supaya kita tidak berpaling dari kebenaran, dari kebaikan sejati, yakni Tuhan Yesus sendiri. Karena siapapun yang menolak Anak Manusia, yakni Sang Sabda Allah di dunia, kelak juga akan ditolak di hadapan para malaikat di surga. Itu bukan karena Tuhan tidak sayang, tetapi karena pilihannya sendiri. Sama seperti yang disampaikan Tuhan Yesus tadi, kalau ada orang yang menghujat melawan Anak Manusia, tentu masih akan diampuni, karena di balik perlawanan itu, orang yang melawan masih mengakui, masih menganggap menerima seperti itu. Tetapi kalau menghujat Roh Kudus, itu artinya orang itu menolak dengan sendirinya rahmat Tuhan dan berdiri di atas dirinya sendiri, tidak membuka hati akan karya Roh Kudus. Itu dosa yang tidak akan diampuni. Dan marilah kita semua menyadari bahwa ketika kita bertobat, kita kembali ke jalan yang benar, dan ketika kita bisa berbuat sesuatu yang baik, itu pertama-tama bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Roh Kudus sendiri yang menjiwai kita. Sebagaimana sabda Tuhan tadi, ketika kita dihadapkan pada penguasa, pemerintah, dan juga majelis yang mengadili kita, ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran dan karena berjuang untuk kebenaran, maka Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita supaya tidak khawatir, tetapi percaya bahwa Roh Kudus akan mengajarkan apa yang harus kita katakan untuk menyatakan kebenaran. Dan juga Roh Kudus sendiri yang akan menuntun kita, mengajarkan kebenaran itu supaya kita boleh untuk menyampaikannya di antara orang-orang yang mengadili kita itu. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tetap setia, taat kepada Kristus, kepada kebenaran sejati, berani mengakuinya, dan akhirnya taat, membuka hati sepenuhnya akan kuasanya di dalam hidup ini, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.